Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rosita Wijayanti, di materi belajar pemrograman web secara otodidak melalui channel YouTube saya. Di part sebelumnya, saya sudah membahas tentang flowchart dan mencontohkan bagaimana cara membuat flowchart, yaitu bisa dipisah-pisah per proses atau bisa juga dibuat utuh satu aplikasi flowchartnya. Nah, untuk video kali ini saya akan mencontohkan atau membuat desain database, namanya nanti database relasional dengan menggunakan Microsoft Visio. Untuk membuat desain database relasional di Microsoft Visio, maka kita memilih Crossfoot Database. Nah, jika sudah ada di luar, bisa langsung double klik, tapi jika tidak ada, bisa dipilih dengan More Template. Nah, cari yang Crossfoot Database Notation. Ini kita double klik di sini. Maka akan tampil halaman untuk menggambarkan desain database relasional. Seperti kemarin flowchart, di sebelah kanan itu ada halaman kosong untuk menggambarkan desainnya, dan di sebelah kiri ada simbol-simbol atau lambang-lambang untuk menggambar diagramnya. Di sini ada entitas. Kemarin kita sudah mengenal entitas. Jika yang belum paham entitas itu apa, mungkin bisa di-play dulu dari part 1 sampai part 4. Berikutnya ada atribut. Kemarin juga kita sudah mengenal atribut di part-part sebelumnya. Lalu ada primary key dan relationship. Nanti sambil menggambar desain database relasional, saya juga akan menjelaskan tentang apa itu primary key dan apa itu foreign key. Ini kita besarkan dulu ya tampilannya, jadi agak lebih besar biar terlihat. Ini tampilannya 100%. Nah, kemarin kita kan sudah membuat gambaran tabel ya. Ini saya buka lagi gambaran tabelnya di sini. Nah, ini kita sudah punya gambaran tabel bahwa ada 4 entitas, yaitu user atau pengguna, ada penjualan, ada pembelian, dan ada barang. Masing-masing entity atau entitas itu mempunyai atribut. Ini yang warna biru itu atribut-atribut entitasnya. Jadi atribut entitas user atau pengguna adalah ini. Atribut penjualan, entitas penjualan adalah ini sampai ke ujung. Atribut pembelian adalah ini sampai ke total harga. Lalu ada entity barang, atributnya adalah ini. Nah, untuk yang di dalam ini namanya record. Tapi record nanti itu tidak muncul di perancangan database relasional. Oke, ini kita save dulu ya, biar nanti tinggal Ctrl S ketika ada perubahan. Ini save dulu, kita kasih nama. Jadi desain database. Oke. Ini satu tabel user. Berikutnya ada tabel entity penjualan yang akan menjadi tabel penjualan. Kita rubah dulu namanya tabel penjualan. Atributnya apa saja? Ada nomor transaksi, tanggal penjualan, nama barang, jumlah beli, harga beli satuan, dan total harga. Di sini ada nomor
transaksi. Ada apalagi? Tanggal penjualan. Lalu ada nama barang. Ini kurang ya, masih ada banyak entity di bawahnya. Jadi kita tambahin lagi, setelah nama barang ada jumlah beli. Lalu ada harga beli satuan. Lalu ada total harga ya. Total harga itu berarti jumlah beli dikali harga beli satuan. Nah, kita sudah punya dua entity di dalam desain. Lalu yang ketiga kita buat di bawahnya. Ada entity atau entitas pembelian. Kita masukkan entitas pembelian, diubah nama dengan double klik. Kita rubah menjadi tabel pembelian. Tabel pembelian atributnya ada nomor faktur. Ini ada nomor faktur ya. Tanggal pembelian. Lalu ada nama barang. Jumlah beli. Nama barang. Jumlah beli. Ini maksudnya jumlah beli oleh pelanggan ya. Bisa juga diganti jumlah terjual kalau nama di database. Atau quantity, ini diganti quantity, ini diganti quantity. Ini diganti saja ya dengan quantity. QTY bisa ya. Jadi QTY quantity 1. Di sini kita ganti quantity aja ya. Lalu ada harga jual satuan dan total harga. Yang terakhir ada entity barang.
kita akan jadikan menjadi tabel barang. Kita drag simbol entity, kita rubah ini menjadi tabel barang. Atribut yang pertama ada kode barang. Lalu nama barang, jumlah stok, harga beli dan harga jual. Harga beli barang ini ya. Harga beli. Harga jual. Oke, semua entitasnya sudah kita gambarkan. Ini ada 4 entity atau 4 entitas ya, sudah kita gambarkan semua. Nah, setelah semua entity atau entitas dituliskan seperti ini, sekarang kita akan membuat relasi, karena ini namanya tadi database relasional ya. Di sini ada simbol relationship. Relationship itu apa sih? Relationship adalah hubungan antar tabel. Lebih mudahnya seperti itu. Pengertian mudahnya seperti itu. Jadi misalnya tabel user dan tabel penjualan. Adakah hubungan tabel user dengan tabel penjualan? Jika memang dalam proses penyimpanan tabel user, data user ini, ketika kita menyimpan data user, itu tidak membutuhkan data penjualan, maka tabel user tidak ada hubungan atau tidak ada relasi dengan tabel penjualan. Coba kita cek di tabel penjualan. Ketika kita melakukan penjualan atau menyimpan data penjualan, kira-kira perlu data user atau tidak? User itu pengguna aplikasi atau admin ya. Nah, misalnya saat proses penjualan itu tidak perlu menyimpan data admin yang melakukan transaksi, ya bisa saja tidak perlu tercatat. Cuma biasanya ketika kita melakukan ketika kita menyimpan data transaksi penjualan di aplikasi, itu siapa user yang melakukan transaksi itu akan terrecord di tabel penjualannya. Jadi kalau mau dihubungkan bahwa ketika melakukan penjualan itu kita memerlukan data user yang melakukan penjualan itu, maka kita tambahkan satu atribut lagi di bawah dengan nama nomor ID. Nah, nomor ID ini berarti adalah nomor ID-nya user ya. Jika ada nomor ID di tabel lain, maka kedua tabel itu berelasi. Jadi kita tambahkan relasi. Ini kita temukan di titik di mana relasi itu terjadi. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya relasinya ya. Jadi nomor ID ke nomor ID. Karena mengapa tabel user dan tabel penjualan berelasi? Karena ketika kita menyimpan data penjualan, kita memerlukan data user yang melakukan penjualan itu. Seperti itu. Nah, apa sih pengertian primary key dan foreign key? Jadi ini ada simbol PK ya, simbol PK. Ini ada simbol PK walaupun tidak ada simbol FK, tapi nanti ada istilah foreign key.
Ini saya jelaskan pengertian primary key dan foreign key. Oke, primary key adalah atribut yang membedakan atau yang menjadi pembeda antara data entitas satu dengan data entitas yang lainnya. Jadi misalnya data entitas itu kan berarti record kan. Jadi ini record yang pertama, ini record yang kedua. Jadi data entitas satu dan data entitas kedua. Yang menjadi pembeda antara data entitas satu dengan data entitas dua itu namanya primary key. Nah, gunakan primary key. Primary key itu bersifat unik. Bersifat unik berarti isi datanya sampai ke bawah di semua data tabel itu tidak boleh sama untuk atribut primary key. Jadi dari sekian banyak atribut dalam data entitas pengguna itu mana yang akan dijadikan primary key. Jadi mana yang menjadi kunci unik, menjadi pembeda antara entitas satu dengan entitas yang lain. Jika ini ada misalnya pakai nomor KTP itu kan tidak mungkin sama ya, kita bisa saja ganti ini pakai nomor KTP. Tapi jika tidak, kita bisa menyediakan nomor ID user atau ID pegawai mungkin, atau ID admin bisa. Jadi antara admin yang satu dengan admin yang lain. Kenapa harus nomor ID yang menjadi primary key? Karena jika nama yang menjadi primary key, kita akan menemukan nama yang sama. Jadi kalau misalnya Anda cari nama Rosita Wijayanti di YouTube, itu mungkin akan muncul lebih dari satu akun atau lebih dari satu orang yang bernama lengkap Rosita Wijayanti. Jadi nama tidak bisa dijadikan primary key karena jika sama maka tidak bisa dibedakan apakah ini entitas yang sama atau bukan. Jadi yang dijadikan primary key adalah yang menjadi pembeda antara record yang satu dengan record yang lain di dalam satu tabel. Ini jadi nomor ID ya. Jadi ini kembali ke sini, ini primary key-nya untuk tabel user adalah nomor ID. Jadi nanti nomor ID US 001 namanya siapa, alamatnya mana, nomor teleponnya berapa, username-nya apa, dan passwordnya apa. Nomor ID 002 namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, username-nya apa, dan passwordnya apa. Ini primary key untuk tabel penjualan. Kita menggunakan nomor transaksi ya. Jadi nomor transaksi itu kan beda-beda. Tidak mungkin dua transaksi itu memiliki nomor transaksi yang sama atau nomor nota yang sama, itu seharusnya tidak mungkin gitu. Jadi kita menggunakan nomor transaksi sebagai primary key, yaitu pembeda antara transaksi penjualan yang satu, ini kita lihat ya, dengan transaksi penjualan yang lain. Ini misalnya kita input TR002, tanggal penjualannya sama 23 bulan 11 2021, yang dibeli sama speaker Simbada CSS 9000, belinya jumlahnya satu sama, harga beli satuannya pasti sama, dan total harganya pasti sama. Jika ini tidak ada primary key, padahal ini adalah dua transaksi yang berbeda. Jadi sehari ini bisa laku 2 unit speaker Simbada di tanggal yang sama, nama barangnya sama, jumlah belinya sama, harga satuannya sama, dan total harganya sama. Sebagai pembeda itu adalah transaksi yang berbeda, kita melihat dari nomor transaksinya seperti itu. Jadi primary key itu adalah atribut suatu entitas, atribut suatu entity, atau atribut suatu tabel yang menjadi pembeda antara data yang satu dengan data yang lainnya.
Berikutnya, sedangkan foreign key adalah primary key satu tabel yang digunakan menjadi atribut oleh tabel lain. Jadi misalnya ini ketika kita menginputkan penjualan, kita memerlukan data user atau ID user yang menginputkan siapa sih penjualan. Ini misalnya ini kita tambahin ya. ID, nomor ID ya. Yang melakukan itu si US001 yang ini. US001. Yang ini juga yang melayani US001. Nah, ini ada tabel penjualan, nomor transaksinya ini, tanggal penjualan ini, dan yang melakukan transaksinya itu user dengan ID US001. Jadi dua transaksi ini sama atau bisa saja berbeda seperti ini. Nah, ini bisa sama bisa beda ya yang melakukan transaksinya. Maka di relasi tabelnya primary key dari si data yang diperlukan itu akan menjadi atribut baru di tabel yang lain. Jadi di tabel user, karena ketika menginputkan data user itu tidak memerlukan data dari tabel lain, maka tabel user tidak mempunyai foreign key. Dia hanya mempunyai primary key, yaitu sebagai pembeda antara data entitas satu dengan data entitas yang lain. Nah, sedangkan di tabel penjualan, ketika melakukan penjualan, ternyata kita perlu data dari tabel lain, yaitu perlu data user, maka kita menggunakan primary key dari tabel user untuk dijadikan atribut di tabel penjualan. Jadi, paham ya konsep relasi, database relasional, relasi primary key dan foreign key. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di bawah video ini di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menjawab. Berikutnya kita beralih ke tabel pembelian. Tabel pembelian adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan transaksi pembelian dari supplier ya. Ketika toko kita melakukan pembelian barang dari supplier, maka kita akan menginputkan data pembelian dari supplier itu di tabel pembelian. Nah, kita lihat pada saat ini dulu ya di tabel penjualan. Selain data user, ketika menginputkan tabel penjualan, selain data user yang diperlukan, kita memerlukan data dari tabel lain lagi tidak? Kita cek ya. Ada tabel pembelian. Apakah ketika menginputkan penjualan kita memerlukan data pembelian? Pasti tidak ya, karena penjualan dan pembelian adalah dua transaksi yang berbeda. Lalu kita ke tabel yang satu lagi, ada tabel barang. Apakah ketika kita menginputkan transaksi penjualan itu memerlukan data di tabel barang? Jawabannya iya ya, karena ini kita memerlukan ada barang apa yang dibeli. Nah, ini masih sengaja saya tulis nama barang ya, supaya mengenal konsep foreign key. Ini betul tidak ketika ditulisnya nama barang? Jadi sebaiknya ketika menggunakan atau menginputkan data di suatu tabel memerlukan data dari tabel lain, ini kan kita memerlukan nama barang ya untuk diinputkan di tabel penjualan. Maka yang dijadikan atribut itu bukan atribut selain primary key. Walaupun kita memerlukannya nama barang, tetapi tetap kita harus menggunakan primary key dari tabel barang untuk dijadikan atribut di tabel penjualan. Jadi ini atributnya bukan nama barang ya, tapi kode barangnya.
Jadi cara membacanya bisa menjadi ketika kita melakukan transaksi penjualan, nomor transaksinya berapa, tanggal penjualannya kapan, kode barangnya kode barang yang mana, jumlah belinya berapa, harga beli satuannya, dan total harga, lalu nomor ID di tabel user. Jadi tabel penjualan ini mempunyai satu primary key, karena primary key pasti satu ya, karena untuk membedakan record yang satu dengan record yang lain, jadi tidak mungkin primary key lebih dari satu dalam suatu tabel. Tetapi untuk foreign key itu boleh lebih dari satu. Jadi foreign key adalah data dari tabel lain yang disimpan atau digunakan menjadi atribut di satu tabel tertentu. Jadi penjualan memerlukan kode barang, saat melakukan penjualan memerlukan data user yang melakukan penjualan itu. Seperti itu pengertian dan contoh atau konsep primary key dan foreign key. Kita beralih ke tabel pembelian. Berikutnya dengan cara yang sama ya untuk tabel penjualan. Ketika untuk tabel pembelian, ketika kita menginputkan data tabel pembelian di proses pembelian, apakah kita memerlukan data dari tabel lain? Nah, seperti transaksi penjualan ya, kira-kira saat melakukan pembelian perlu tidak nama user yang melakukan transaksi itu disimpan di data pembeliannya. Nomor fakturnya sekian, tanggal belinya sekian, nama barangnya ini, jumlahnya sekian, harganya sekian, total harganya sekian, dan perlu tidak nama usernya disimpan, yaitu nama user yang melakukan transaksi pembelian itu disimpan. Jika perlu, maka kita tambahkan ID user di bawah sama dengan tabel penjualan ya. Jadi ID user selain menjadi foreign key di tabel penjualan juga menjadi foreign key di tabel pembelian. Jadi foreign key itu tadi primary key tabel lain yang menjadi atribut di tabel lainnya. Karena tabel lainnya itu memerlukan data dari tabel yang lain. Kita cek lagi. Nomor faktur itu tidak memerlukan data dari tabel lain ya. Tanggal pembelian juga tidak memerlukan data dari tabel lain. Ini inputan langsung ketika proses pembelian. Nama barang. Nama barang itu data dari tabel lain atau bukan? Jawabannya iya ya. Jadi ini nama barang adalah data atau nama atribut dari tabel lain, yaitu tabel barang. Jika ini adalah nama atribut dari tabel lain, maka yang menjadi atribut di tabel ini bukan nama barang, tetapi kode barang sebagai foreign key di tabel pembelian. Jadi sekali lagi foreign key adalah primary key tabel lain yang menjadi atribut di tabel lainnya, karena tabel ini yang memasang primary key tabel lain menjadi atribut itu memerlukan data dari tabel asalnya ketika melakukan penginputan data. Nah, ini udah jadi ya, seperti ini ya tabel pembelian. Lalu kita bikin relasinya. Dari tabel pembelian di sini kita lihat atribut-atributnya ada nggak yang berelasi dengan tabel user. Jawabannya ada ya. Ini ada ID user karena ketika melakukan pembelian akan menyimpan data user siapa yang melakukan pembelian. Jadi kita tambahkan simbol relasi ini ke ID user. Lalu kita tarik ke atas terus sampai ketemu ID user ya. Jadi setiap kita tarik, kita temukan dengan tabel, itu pasti ketemu titik ya. Sayang sekali ini
Kita bengkokkan, kalau mau dibengkokkan biar kelihatan di sini ya. Nah, ini ada titik-titik yang bisa membengkokkan biar kelihatan relasinya tidak bertumpuk dengan garis relasi lain. Nah, ini terlihat ya. Jadi tabel pembelian berelasi dengan tabel user di ID user dikarenakan tabel pembelian itu memerlukan data user yang menginputkan transaksi pembelian. Berikutnya, tabel pembelian ada relasi dengan tabel pembelian ada relasi tidak dengan tabel penjualan. Apakah ketika menginputkan tabel penjualan itu memerlukan data pembelian? Jawabannya tidak ya. Tidak memerlukan tabel pembelian. Jadi tidak ada relasi antara tabel penjualan dengan tabel pembelian. Tabel yang terakhir, tabel barang. Ketika menginputkan tabel pembelian, ada tidak relasi dengan tabel barang? Jawabannya ada ya, karena kita memerlukan kode barang yang dibeli, kode barang berapa yang dibeli ketika melakukan transaksi pembelian. Jadi kita tambahkan relasi di sini dari tabel pembelian dari tabel barang ke tabel pemberian. Ini arahnya ke primary key ya. Nah, ini terlihat ya ketika garis relasi bertemu itu ada bengkok. Garis relasinya itu menandakan bahwa dia melewati garis relasi lain. Jadi arahnya ini seperti mencari jalan ya. Nah, yang terakhir tabel barang. Ketika melakukan input tabel barang, perlu tidak data dari tabel lain. Apakah kode barang ada dari tabel lain? Primary key pastinya atribut milik tabel itu sendiri ya. Nama barang juga bukan data dari tabel lain. Jumlah stok juga bukan merupakan data dari tabel lain. Harga beli dan harga jual juga bukan merupakan data dari tabel lain. Jadi tabel user dan tabel barang itu tidak mempunyai foreign key. Yang mempunyai foreign key adalah tabel pembelian dan tabel penjualan. Oke. Ini tadi sudah jadi ya relasi atau desain database relasional untuk aplikasi sederhana, aplikasi penjualan yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bisa paham semua ya dan bermanfaat untuk yang menonton video ini semua. Sekali lagi jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa bantu menjawab. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti part-part selanjutnya sampai di akhir aplikasinya sudah jadi nanti. Oke, sampai ketemu lagi di part video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.